Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanti Putri Prihandoyo dari SMA Negeri 1 Purwosari Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan menjawab soal esai Cerdas Cermat Kebangsaan SMA Awards tahun 2022. Soal yang pertama yaitu, jelaskan dan berikan contoh penerapan Pancasila sila pertama. Bunyi dari sila pertama sendiri yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa negara kita yaitu Indonesia meyakini dan percaya bahwa Tuhan itu satu dan ada. Untuk contoh penerapannya sendiri yaitu yang pertama, kita harus dan wajib meyakini bahwa Tuhan itu ada dan satu. Yang kedua yaitu menciptakan hidup yang damai. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa masyarakat kita itu terdiri dari berbagai ras, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Atas kompleksitas tersebut, apabila kita ingin tetap damai, maka kita harus menghargai, terutama dalam bidang kepercayaan atau agama. Saya bisa percaya A, orang lain juga bisa percaya B. Maka kita harus saling menghargai kepercayaan tersebut. Berikutnya yaitu dengan rajin dan taat beribadah. Apabila saya meyakini agama A, maka saya wajib dan harus untuk menaati semua peraturan yang ada di agama A. Soal nomor 2 yaitu bagaimana bentuk penerapan kebinekaan di lingkungan sekitar Anda. Seperti yang kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda tetapi tetap satu jua. Yang artinya adalah apapun perbedaan di antara kita memiliki satu tujuan dan satu cita-cita bersama. Nah, untuk penerapan kebinekaan di lingkungan sekitar saya, terutama di sekolah, berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, yaitu ketika merayakan Maulid Nabi beberapa waktu yang lalu yang melibatkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwosari yang beragama Islam bisa merayakan acara Maulid Nabi di musala sendiri. Sedangkan untuk teman-teman yang selain Islam dapat menemui guru agama mereka masing-masing dengan melaksanakan kegiatan keagamaan sendiri. Nah, meskipun saya dan teman-teman yang berbeda keyakinan, memiliki keyakinan yang berbeda, tapi dalam bentuk acara yang berbeda, kami tetap melakukan satu cita-cita atau tujuan, yaitu belajar untuk meraih masa depan. Meskipun kami berbeda, tetapi saya dan teman-teman yang berbeda keyakinan tetap menghargai pendapat. Hal ini sesuai dengan pasal 38 ayat ketiga yang kurang lebih isinya adalah kebebasan untuk mengutarakan pendapat. Berikutnya yang contoh yang kedua yaitu menghargai pendapat. Tak terlepas dari kegiatan pembelajaran, kami juga memiliki perbedaan pendapat dengan teman yang lainnya. Jika saya memiliki pendapat A, maka teman saya memiliki pendapat B. Meskipun ada berbagai banyak perbedaan pendapat, kami tetap belajar bahwa salah satu adanya perbedaan tersebut merupakan proses menuju pembelajaran untuk pendewasaan diri. Soal yang ketiga yaitu jelaskan makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda kedua di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, makna yang terkandung dari Sumpah Pemuda sendiri merupakan hasil dari wujud semangat juang para pemuda kala itu di atas segala perbedaan untuk persatuan dalam rangka melawan penjajah Belanda saat itu dengan meninjau 3 hal. Yang pertama, keyakinan terhadap tanah air. Yang kedua, keyakinan terhadap satu bangsa. Yang ketiga adalah keyakinan terhadap satu bahasa. Soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Jelaskan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Makna yang terkandung yaitu berupa motivasi religius, yang artinya adalah bahwa kemerdekaan Indonesia sendiri itu tidak hanya merupakan bentuk dari kerja keras rakyat dalam mengusir penjajah, tapi merupakan salah satu berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini juga didukung dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini merupakan penguatan dari
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Selain itu, keinginan luhur atau keinginan naluriah rakyat pada saat itu juga menjadi wujud atau semangat perjuangan kemerdekaan yang ingin lepas dari belenggu para penjajah. Soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Bagaimana pendapat Anda melihat realita pemuda tawuran, geng motor, dan bentuk kenakalan yang lainnya? Apakah hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara? Menurut saya sendiri, hal tersebut kurang sesuai karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena bentuk-bentuk kenakalan sendiri tidak jarang melibatkan aksi kekerasan terhadap orang lain. Ini juga merupakan pelanggaran terhadap pasal 28 dan pasal 28I yang kurang lebih bahwa hak untuk tidak disiksa dan hak untuk hidup telah dilanggar. Mengapa hal tawuran dan aksi kenakalan lainnya itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi biasanya karena transisi antara anak-anak hingga ke masa dewasa. Nah, untuk solusinya, saya bisa memberikan beberapa solusi untuk menghindari hal tersebut. Yang pertama, peranan dari orang tua itu penting. Lingkungan rumah itu sangat penting sekali bagi perkembangan anak-anak. Karena anak-anak sendiri lahir dari rumah dan dibesarkan oleh orang tua. Maka dari itu peran dari orang tua sangat penting sekali dalam perkembangan anak-anak hingga anak-anak dewasa. Yang kedua, lingkungan yang mendukung dan yang positif itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Kenapa? Karena setelah anak-anak keluar dari rumah, mereka akan menghadapi lingkungan luar, di luar rumah. Bekal yang cukup dari rumah itu bisa menjadikan anak tersebut akan jadi apa di lingkungan luarnya. Maka dari itu, lingkungan yang positif juga akan semakin membentuk karakter yang telah dibentuk orang tua yang ada di rumah. Sekian jawaban dari saya, Ramadhanti Putri Prihandoyo dari SMA Negeri 1 Purwasari. Salam Pancasila!